Hidup adalah perjalanan panjang, penuh lika-liku yang tak terduga. Sejak kita terlahir, kita dihadapkan pada berbagai rintangan dan tantangan yang membuat kita harus bertahan, berjuang, bahkan kadang merasa perlu menaklukkan. Kita belajar sejak dini bahwa dunia di luar sana adalah medan perang, tempat di mana kita harus siap berkonfrontasi dengan orang lain, keadaan, bahkan takdir. Kita menghabiskan hari-hari kita berusaha mengatasi masalah, meraih impian, melindungi diri dari ancaman yang tampak di depan mata. Setiap hari terasa seperti pertempuran baru. Dunia di luar tampak seolah-olah dipenuhi dengan musuh-musuh yang siap menghancurkan atau menghalangi kita. Namun, pernahkah kita berhenti? Pernahkah kita mengambil waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apakah benar musuh-musuh ini ada di luar sana? Apakah mereka adalah orang-orang yang menyakiti kita? Apakah mereka adalah kesulitan yang datang tanpa diduga? Ataukah justru musuh terbesar kita tersembunyi di tempat yang lebih dekat, di dalam diri kita sendiri? Pertanyaan ini mengajak kita untuk melihat hidup dengan perspektif yang berbeda, lebih dalam, lebih reflektif. Apakah dunia di luar benar-benar bertanggung jawab atas semua penderitaan yang kita rasakan? Ataukah kita sendiri yang memainkan peran terbesar dalam menciptakan konflik itu? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris. Ini adalah undangan untuk merenung, untuk memandang diri dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih terbuka. Seorang ahli pedang yang legendaris, Miyamoto Musashi, pernah mengatakan sebuah kalimat yang kini menjadi pemandu banyak orang yang mencari kebijaksanaan dalam hidup. Tidak ada musuh di luar, musuh sejati ada dalam diri. Kalimat ini, meskipun berasal dari seorang prajurit yang terbiasa hidup dalam dunia pertempuran, sesungguhnya mengandung kebenaran universal yang jauh melampaui seni perang. Bagi Musashi, pertempuran terbesar bukanlah di medan laga, bukanlah di hadapan lawan dengan pedang di tangan. Sebaliknya, medan perang yang paling berat ada di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Dan lawan terkuat yang harus kita hadapi bukanlah manusia lain, melainkan ego kita sendiri. Rasa takut, keangkuhan, keraguan, dan amarah yang bersarang dalam diri kita. Cermin yang dihadirkan Musashi adalah cermin diri. Ia mengajak kita menatap sisi-sisi yang mungkin sering kita hindari. Kelemahan, ketidakamanan, kebingungan yang bersemayam dalam batin kita. Saat kita berdiri di hadapan dunia, seringkali kita merasa bahwa musuh datang dari luar, dari orang lain yang menyakiti kita, dari keadaan yang tak sesuai dengan keinginan kita, dari takdir yang tampaknya tidak berpihak. Tetapi cermin Musashi membalikkan pandangan itu. Ia memperlihatkan kepada kita bahwa segala kekacauan yang tampak di luar hanyalah refleksi dari konflik yang ada di dalam diri kita. Musuh terbesar kita adalah bayangan di balik hati dan pikiran kita sendiri. Ia tak tampak secara fisik, namun ia memengaruhi setiap langkah, setiap keputusan, setiap respons yang kita berikan kepada dunia. Pikirkan sejenak, dalam momen ketika kita merasa marah, kita seringkali berpikir bahwa orang lainlah penyebabnya. Mungkin mereka telah mengatakan sesuatu yang menyakiti hati kita, atau mungkin tindakan mereka tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, jika kita melihat lebih dalam, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas emosi tersebut? Apakah orang yang memancing kemarahan itu benar-benar memiliki kuasa untuk membuat kita marah? Ataukah sesungguhnya hati kita sendirilah yang membiarkan api amarah itu berkobar seperti bara yang disulut oleh angin kecil? Ketika kita merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, kita seringkali berpikir bahwa dunia ini tidak adil. Mengapa mereka mendapatkan semua
yang kita inginkan? Mengapa kita merasa kekurangan? Namun, apakah benar dunia yang tidak adil? Ataukah justru keinginan kita yang tak pernah puas yang menanamkan rasa kekurangan itu di dalam diri kita? Perasaan iri bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia luar. Ia lahir dari keinginan yang tak terpuaskan di dalam hati kita. Dan begitu pula, ketidakadilan yang kita rasakan seringkali bukanlah kenyataan, melainkan pantulan dari harapan yang kita ciptakan sendiri, namun tidak terpenuhi. Dalam setiap perjuangan hidup, kita seringkali terpaku pada hal-hal di luar diri kita. Kita menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan takdir. Kita merasa menjadi korban dari kekuatan-kekuatan yang tidak dapat kita kendalikan. Namun, Musashi mengingatkan kita bahwa kebenaran dari setiap pertempuran terletak di dalam diri kita. Musuh yang sebenarnya bukanlah orang di seberang medan perang. Musuh itu adalah reaksi kita, adalah ketidakmampuan kita untuk mengendalikan batin kita sendiri. Perang sejati bukanlah antara kita dan dunia, melainkan antara kita dan ego kita. Ini adalah pertempuran yang paling sulit karena lawannya tak terlihat. Lawannya bukanlah sesuatu yang bisa kita serang secara fisik, bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Ego kita, ketakutan kita, kemarahan kita, semuanya bersembunyi di tempat yang paling dalam di hati kita. Dan di sanalah pertempuran itu harus terjadi. Di dalam jiwa kita, kita harus belajar mengenali musuh ini. Dan bukan untuk menaklukkannya dengan kekerasan, tetapi untuk memahaminya, untuk berdamai dengannya, dan akhirnya untuk melepaskannya. Musuh dalam diri ini seringkali tersembunyi dalam bentuk-bentuk yang halus, namun berbahaya. Ketakutan yang tak berwujud, keraguan yang merayap di saat kita mulai melangkah, amarah yang membara tanpa alasan jelas, serta keinginan yang tak pernah merasa cukup. Mereka bersembunyi di balik ego kita, bagian dari diri yang begitu halus, hingga seringkali tak kita sadari keberadaannya. Namun meski tak terlihat, mereka selalu menunggu untuk mengambil alih, memengaruhi tindakan, dan akhirnya menciptakan konflik yang kita rasakan di dunia luar. Saat ego mengambil kendali, kita mulai terjebak dalam ilusi bahwa semua masalah kita datang dari luar, bahwa dunia ini tidak adil, bahwa orang lainlah sumber penderitaan kita. Kita lupa bahwa benih konflik ini ditanam oleh ego di dalam hati kita, di tempat yang paling dalam dan seringkali tersembunyi dari kesadaran kita. Kita berperang melawan bayangan di medan yang kita ciptakan sendiri, mencari musuh di luar, padahal pedang di tangan kita menusuk hati kita sendiri. Musuh itu tak bersuara, ia berbisik dalam ragu, ia berteriak dalam takut. Namun jika kita mau melihat lebih dalam bahwa ketenangan adalah perisai, kita akan sadar, dan kebijaksanaan adalah pedang. Kita berperang setiap hari, bukan dengan orang-orang yang kita anggap lawan, tetapi dengan pikiran dan perasaan yang bersembunyi dalam gelap. Setiap kali kita memegang pedang amarah, kita sebenarnya menyerang diri kita sendiri. Setiap kali kita merasa takut, kita memperkuat musuh di dalam hati. Namun, jika kita mampu melihat ke dalam dan mengangkat pedang kebijaksanaan, kita akan menyadari bahwa semua konflik ini hanyalah bayangan yang bisa kita kalahkan dengan kedamaian. Kebijaksanaan terbesar datang ketika kita mampu mengalahkan musuh dalam diri kita. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mengalahkan orang lain atau keadaan di luar sana, tetapi ketika kita mampu mengatasi pergulatan yang terjadi dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita mampu berdiri teguh di tengah badai emosi, kita menemukan bahwa kekacauan yang kita lihat di dunia luar
hanyalah pantulan dari ketidakseimbangan yang ada di dalam diri. Dunia di luar kita selalu menjadi cermin dari apa yang ada di dalam hati kita. Ketika hati kita damai, kita melihat dunia dengan mata yang penuh cinta dan pengertian. Namun, ketika hati kita dipenuhi dengan ketakutan, amarah, atau kebencian, dunia tampak seolah penuh dengan ancaman. Seolah setiap sudutnya menyimpan musuh. Disinilah letak kebijaksanaan Musashi, bahwa sebelum kita mencari kedamaian di luar, kita harus terlebih dahulu menemukannya di dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita mampu menemukan keseimbangan dan kedamaian di dalam, musuh yang tampak ada di luar mulai memudar. Kita mulai melihat bahwa mereka tidak pernah benar-benar ada. Mereka hanyalah refleksi dari perang yang ada di dalam diri kita. Perang yang kita ciptakan dengan pikiran dan emosi kita sendiri. Saudaraku, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke dalam tubuhmu. Sekarang, lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Apa yang kau temukan di sana? Apakah hatimu tenang? Atau ada pergolakan yang sulit dijelaskan? Apakah ada rasa takut yang tak terucapkan? Atau mungkin amarah yang selama ini kau pendam? Ini bukan saat untuk merasa bersalah. Kita semua menghadapi musuh dalam diri kita. Kita semua, tanpa terkecuali, sedang berjuang melawan ego, ketakutan, dan keraguan yang mencoba menguasai diri kita. Namun, kesadaran adalah langkah pertama. Dengan menyadari bahwa musuh terbesar kita bukanlah dunia luar, tetapi bagian dari diri kita yang tersembunyi, kita mulai membuka jalan menuju kebebasan. Karena pada akhirnya, kesadaran inilah yang akan membebaskan kita dari belenggu ego. Miyamoto Musashi, seorang ahli pedang yang tangguh, mengajarkan kita bahwa pertempuran terbesar bukanlah di medan laga, bukan di hadapan lawan yang tampak. Pertempuran terbesar adalah melawan ego kita sendiri, melawan amarah, ketakutan, dan kebencian yang seringkali bersembunyi dalam hati kita. Inilah pertempuran yang paling sulit, tetapi juga yang paling penting. Ketika kita mampu menaklukkan musuh dalam diri kita, ketika kita mampu mengendalikan emosi dan pikiran kita, saat itulah kita menjadi pemenang sejati. Bukan pemenang atas orang lain, tetapi pemenang atas diri kita sendiri. Dan kemenangan ini tidak menghasilkan kerusakan atau luka, melainkan kedamaian yang mendalam dan ketenangan yang abadi. Tidak ada musuh di luar. Setiap konflik, setiap pertempuran hanyalah bayangan dari pergulatan yang terjadi di dalam diri kita. Mari kita semua, dengan penuh kesadaran, memulai perjalanan ini, perjalanan menuju kedamaian di dalam diri kita. Dalam hati yang tenang, musuh sejati akan menghilang, dan kita akan menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, damai itu bukanlah sesuatu yang harus kita cari di luar sana. Damai itu ada di sini, di dalam hati yang mampu melepaskan ego, ketakutan, dan amarah. Ketika hati kita tenang, kita tak perlu lagi berperang, karena kita telah menemukan kedamaian yang sejati. Damai itu bukan sesuatu yang dicari di luar sana. Damai itu ada di sini, di dalam hati yang tenang.